bakal mengunjungi apa aja sih nanti saat umroh di Tanah Suci? Alhamdulillah tahun ini umroh aku kedua. Pertama itu tahun kemarin, dan sebenarnya berawal dari mamaku yang setahun yang lalu mungkin ya, dia kayak punya keinginan apa kita umroh Lailatul Qadar aja kali ya. Jadi alhamdulillah banget kesampaian tahun ini, dan nggak cuma aku dan mamaku aja, tapi ada beberapa keluarga dan teman-teman yang emang ternyata bisa ikut juga. Jadi bakalan seru banget insya Allah. Dan di sana itu kita pastinya ke Mekah, Madinah, terus dan daerah-daerah sekitarnya, paling kayak Jabal Uhud atau apa lagi ya planning kemarin ya, masjid Kuba ya namanya ya. Terus mana lagi aku lupa deh. Cuman aku kayak planning dengan beberapa kayak sepupu aku sama temen aku yang ikut. Kita kayak kirim-kiriman reels gitulah atau TikTok atau apa. Nanti kita nyobain ini yuk. Tapi kayak banyak banget kan. Dan kita selama di sana juga cuman waktu bisa makannya itu kan cuman pas buka aja dan sahur. Jadi ya kita selain beribadah di sana benar-benar fokus beribadah, dan during the day kita di sela-selanya juga harus ada waktu untuk tidurnya juga, karena tidur itu kan juga termasuk dapat pahala juga kan. Jadi kita mencoba untuk tetap fisiknya oke, fisiknya baik, dengan kita beribadah, kita selang-selingin dengan tidur, terus kita selang-selingin dengan melakukan sesuatu yang bikin kita happy, excited di sana, mau cobain makanan apa gitu. Tapi kita pastinya di sana fokus beribadah. Kak, insya Allah. Mengejar Lailatul Qadar saat umroh tahun ini baru kali ini atau sudah pernah sebelumnya? Baru tahun ini kita itikaf tapi kita bakalan itikafnya tuh di Madinah bukan di Mekah. Jadi itu planning dari awal sih, kayak kepikiran aja gitu. Sebenarnya ada masukan kayaknya baiknya itikaf tuh jangan di Mekah, gimana kalau di Madinah aja, karena di Mekah itu kan super pack banget. Jadi kita akhirnya pindahkan itikafnya Lailatul Qadarnya di Madinah, karena di situ memang lebih tidak serame Mekah, dan juga emang vibes di sana itu karena dekat dengan Rasul itu jadinya lebih chill. Ada nggak sih doa yang mau dipanjatkan nanti saat umroh gitu? Kan kalau katanya doa di Tanah Suci itu lebih dilangitkan gitu. Ya, doanya sebenarnya standar sih ya. Doanya seperti ya buat kesehatan, karir, anak-anak, orang tua, jodoh, terus dan yang lain-lain lah. Biasa seperti itu aja sih. Apa sih yang membedakan umroh tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau tahun lalu itu kan aku sendirian aja dan pas high season aja. Kalau ini di atasnya high season, yaitu Ramadan, dan bareng sama beberapa anggota keluarga dan sahabat-sahabat. Siapa aja yang diajak? Ada om aku, terus tante, sepupu, ada beberapa kayak temennya mamaku, terus ada temen aku juga ada yang ikut. Pernah kayak gitu? Anak-anak sendiri gimana, Kak? Anak-anak nggak ikutan karena memang di sana pack banget, dan emang kita mau fokus beribadah ya, agak susah ya kalau misalkan dengan kedua anak ini. Terus aku jadinya nitipin anak-anak ke papaku di Jakarta. Beri pengertian ke anak sendiri seperti apa, Kak? Mama nanti mau pergi umroh ya. Nanti kalau misalkan mau teleponan atau kangen, kamu tinggal bilang aja sama Granddad, nanti kita video call.
Nanti ada rencana nggak mau mengunjungi Al-Ula apa Kak Kim Kayaknya pernah? Al-Ula kali ini enggak deh, Hmm. kita nggak ke Al-Ula. Kalau tahun lalu sih iya. Tapi paling kayak ke Jabal Uhud, terus Masjid Kuba. Apalagi ya, aku lupa. Pengalaman berkunjung ke Al-Ula sendiri seperti apa sih Kak? Pengalaman ke sana, alhamdulillah saat itu kayak nggak terlalu panas sih sebenarnya, karena Januari Februari itu kan lagi adem ya di sana. Ya Januari, akhir-akhir Januari lah. Cakep sih, kayak Instagramable sekali di sana. Kenapa nih? Iya. Ngarahnya kemana nih? Aku kayaknya Itu. udah tahu nih ngarahnya kemana nih. Ya itu yang menyikapi banyaknya polemik. Tidak boleh ke Al-Ula, Ya, bukan itu. ke Al-Ulanya yang nggak boleh. Ke apa ya namanya ya, Madain Soleh atau apa ya Ya. namanya ya, nah ke situnya yang tidak boleh. Kalau ke Al-Ulanya ke daerah-daerah kayak Elephant Rock-nya lah, atau ke apa sih namanya tuh, yang si museum yang kotak yang kaca semua itu, atau ke Habitat atau kemana itu masih aman ya. Insya Allah tahunnya sih begitu ya. Yang tidak bolehnya itu ada di, kalau nggak salah namanya Madain Soleh atau apa itu. Nah itu yang itu tempat yang dilarang. Waktu di Al-Ula berapa lama? Kan di situ ada hotel juga atau mungkin cuma Ya, singgah enggak, aja? kita cuman pulang pergi doang sih dari Madinah. Di situ yang paling menarik dari Apanya? Al-Ula, paling menarik dari Al-Ula itu apa sih yang paling Yang bikin- paling menarik ya antara si Elephant Rock itu apa ya? Emang daerah yang agak aneh sih ya. Kayak kemarin kan sempat ada video yang viral di mana pas di depan Elephant Rock itu kan ada orang yang dugem apa segala macam gitu kan. Oke, tapi ya kita harus mengerti juga sih kalau di sana itu Arab itu bukan identik dengan, ya cuman identik dengan Islam sih memang, cuman bukan setiap orang Arab itu Islam. Ada yang non Muslim, ada banyak juga orang yang datang ke sana yang non Muslim. Cuman yang memang apa ya, kayaknya emang lebih bebas aja sih di daerah-daerah situ ya. Beda gitu loh, dari Madinah sama Mekah tuh beda banget. Kak, ini kan Lebaran kali ini kan lebih istiqomah ya, umroh juga ibadah gitu. Apa sih yang membuat Kak Kim itu makin mendekatkan diri? Apalagi kan dulu kan terpuruk, bisa nggak sih kan yang saat paling terpuruk itu apa? Dan doa jalur langitnya tuh kayak gimana? Apa ya? Aku kalau dari aku tuh pokoknya yang intinya tuh banyak bersyukur aja. Jadi apapun yang aku lalui dalam kehidupan aku itu, kita banyak bersyukur aja. Mau itu cobaan, mau itu even dikasih sakit atau kehilangan, atau hal-hal yang happy, itu kita syukuri aja karena semuanya itu ada maksud dari Allah. Dan semakin kesini aku juga semakin kayak oh makanya Allah bikin aku ngelewatin ini ya. Oh makanya Allah bikin aku sedih banget akan hal ini ya, karena aku dipersiapkan untuk hal yang ini gitu. Jadi Masya Allah banget lah. Yang paling berat itu apa sih menurut Kak Kim gitu? Yang ujian terberat yang pernah dilewatin itu apa? Ujian terberat apa ya, ujian terberat? No comment deh. Tapi kalau untuk ada doa jalur langit nggak, mungkin doa yang dipanjatkan itu apa? Yang cepet gitu caranya, misalnya Kak Kim menerapkan ibadah ini kan suka ini, kalau ini katanya masalah hilang gitu, ada nggak? Misalnya ibadah apa gitu, baca apa kayak gitu? Di sana apa di sini nih? Di sini sama di sana. Yang aku inget ya, aku kalau dikasih pertanyaan kayak gini suka amnesia soalnya. Yang aku ingat adalah, jadi kita tuh kalau misalkan kayak istiqoroh gitu kan, kita istiqoroh terus kita minta petunjuk sama Allah kayak orang ini baik apa enggak untuk kita gitu kan. Petunjuk. Terus itu malah kayak hari itu juga tuh aku ngerasa kayak hari itu juga itu dikasih lihat tuh semua keburukannya tuh kayak gimana tuh. Dan ya udah terserah dari kita gitu, kita mau tetap
melanjutkan sama orang ini apa tidak gitu kan. Apakah kita bisa hidup dengan semua kejelekan-kejelekan orang ini yang sudah ditunjukin sama Allah di hari yang sama setelah kamu berdoa, atau kayaknya kita harus melepaskan. Ada saat-saat kayak gitu tuh ada gitu, dan Hakim, maaf. disyukurilah. Nantinya usai pulang ibadah umroh, apakah akan tetap seperti ini, berpakaian atau berpenampilan menutup diri? Kalau itu kayaknya belum deh. Dede nggak usah komentar soal yang itu, nggak enak banget komennya. Kak, promo dong